Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali ke pelajaran hadis ya. Kita masuk ke pelajaran ke-6 ya. Kemarin sebelum PTS kita sudah menyelesaikan sampai ke pelajaran yang ke-5 ya. Silahkan sambil dibuka bukunya di halaman 40 ya. Nah, silahkan diberi judul ya untuk pelajaran ke-6 ini. Judulnya adalah pentingnya taubat dan istighfar ya. Pentingnya taubat dan istighfar. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, sebuah kisah tentang seorang laki-laki ya. Tergambar kegembiraan seorang laki-laki yang menemukan kembali kendaraannya yang telah lari. Sedangkan makanan dan minumannya ada pada kendaraan tersebut. Sedangkan dia berada di tengah padang pasir tanpa makanan dan minuman. Maka dia mencari kendaraannya sampai dia merasa letih. Kemudian dia menemukan kendaraannya setelah mengalami keletihan dan kesulitan yang sangat berat. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba dibanding kegembiraan orang yang menemukan kembali kendaraannya ya. Jadi Masya Allah ya, di sini bayangkan ya, kalian ada di sebuah padang pasir ya. Bagaimana ya, padang pasir itu kan sangat panas ya. Nah, di situ qadarullah kendaraannya lari ya. Misalnya di sini mungkin bawanya unta ya. Di padang pasir biasanya kendaraannya itu unta ya. Nah, untanya itu lari ya, lari dari dia ya. Sedangkan makanannya dan minumannya itu ada di atas unta tersebut ya. Nah, gimana rasanya ya, di panas, udah kendaraannya hilang, nggak ada makanan, nggak ada minuman ya, Masya Allah ya. Terus dia mencari-cari ya sampai merasa kecapean ya, letih, dan juga merasa kesulitan yang sangat berat ya. Karena di padang pasir tahu sendiri ya, panasnya itu Masya Allah mungkin 2 kali lipat dari panasnya di sini ya. Nah, setelah itu dia menemukannya ya, pasti dia sangat bergembira sekali ya. Nah, ternyata Allah itu akan lebih bergembira ya dengan taubatnya seseorang dibanding dengan laki-laki tadi yang menemukan kendaraannya tadi ya. Nah, makanya manusia itu jika melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa itu, makanya segeralah bertaubat kepada Allah ya, karena Allah sangat menyukainya. Nah, seperti itu. Di sini ada hadis yang ke-9 ya. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah ya, mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim nomor 6859. Nah, ya di sini pelajarannya, Rasulullah saja ya yang sudah dijamin masuk surga ya, dan dia tuh terbebas dari kesalahan ya, Masya Allah. Dia aja masih bertaubat kepada Allah atau beristighfar kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Apalagi kita ya yang manusia biasa yang pasti sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, maka dari itu dianjurkan untuk kita untuk sering-sering beristighfar ya atau bertobat kepada Allah ya. Ya di sini minimal 100 kali ya. Biasanya kalau di zikir pagi itu ada atau istighfar ya sebanyak 100 kali ya, atau bisa juga di sore hari ya, di zikir sore. Seperti itu. Kemudian di sini ada kosakata ya. Ada satu kosakata, tubu ilallah ya. Tadi kembali dari maksiat dan meninggalkannya, maksudnya bertaubat ya. Kembali dari maksiat itu tidak melakukannya kembali ya. Bertaubat kepada Allah dan berjanji meninggalkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian di sini ada istilah ya. Istilahnya itu adalah taubat. Arti dari taubat ya. Taubat adalah meninggalkan dosa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ya, itu adalah taubat ya. Mengembalikan hak, misalnya kita mengambil sesuatu milik orang lain ya. Nah, kalau kita mau bertobat, kita harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada makna dan faedah dari hadis ya. Nah, yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni semua dosanya ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Meskipun demikian tadi ya, beliau banyak melakukan taubat dan istighfar sebagai bentuk
pelaksanaan firman Allah Ta'ala ya. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha ya, yaitu taubat yang semurni-murninya taubat. Yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya, jadi Rasulullah aja tadi ya yang sudah diampuni dosanya, beliau masih melakukan istighfar ya sehari sebanyak 100 kali ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak solehah ini ya jika bisa melakukannya ya, beristighfar minimal sehari 100 kali ya. Jadi mulut kita dibiasakan untuk selalu berzikir kepada Allah ya, minimal tadi ya istighfar itu ya, astagfirullah wa atubu ilaih ya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ucapan istighfar yang diucapkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam yaitu astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang maha hidup dan juga maha tegak, dan aku bertaubat kepadanya ya. Kemudian beliau juga Shallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan Rabbighfirli wa atubu ilayya ya. Rabbighfirli wa atubu ilayya. Ya wahai Rabb, ampunilah diriku dan berilah taubat untukku ya, seperti itu. Jadi istighfar itu banyak ya macamnya tadi ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih bisa. Rabbighfirli wa atubu ilayya juga bisa. Astagfirullah wa atubu ilaih juga bisa ya. Dan di sini istighfar yang paling utama yaitu dengan membaca Syaidul Istighfar ya. Biasanya dibaca ya kalau di sekolah itu. Nah, dibaca ya di pagi hari sebelum memulai pelajarannya. Bunyinya seperti ini. Oh, ini ada yang kurang ya. Ini maaf ya, ini ada kesalahan sedikit ya. Ini harusnya bunyinya seperti ini. Astagfir. Maaf ya, ini tadi sebenarnya udah bener ya, nggak tahu kenapa di sini jadi tiba-tiba salah. Jadi bunyinya gini. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti insyaallah posternya akan Ustazah kirim nggih di grup. Nah, ini kan salah ya. Nanti insyaallah yang benarnya akan Ustazah kirimkan ya. Tapi artinya insyaallah benar. Artinya ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Ya, jadi nanti Ustazah kirimkan posternya ya. Semoga bisa diamalkan setiap pagi ya, dibaca Syaidul Istighfarnya ya, karena ini adalah istighfar yang paling utama ya. Jadi pada saat zikir pagi dibaca ya. Insyaallah kalau yang alumni Al-Falah sudah hafal ya. Semoga yang dari luar juga sudah hafal ya. Nanti kalau belum hafal silahkan dibaca berulang-ulang setiap pagi, insyaallah lama-lama akan hafal. Tunggu. Kemudian yang kedua, kebutuhanmu terhadap istighfar atau taubat seperti kebutuhanmu terhadap makanan dan minuman serta udara. Karena dosa itu mesti terjadi, dan barang siapa yang selamat dari dosa, maka dia tidak selamat dari kekurangan dalam mengerjakan ketaatan dan dari mensyukuri kenikmatannya. Jadi ya, istighfar itu seperti kita membutuhkan makanan, minuman, dan udara ya. Jadi setiap hari ya kita harus melakukan istighfar ya, karena kalau kita nggak makan dan minum setiap hari juga kan akan mati. Jadi seperti apa ya, kalau makanan dan minuman itu kan nutrisi untuk tubuh kita ya, sama istighfar juga ya untuk ruh di dalam tubuh kita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat penting ya bagi tubuh kita. Nah, taubat yang benar adalah taubat yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, yaitu
silahkan ya ditulis nggih di bukunya di halaman 41. Yang pertama adalah menyesal ya. Jadi dia menyesal atas perbuatan dosanya ya. Yang kedua, berhenti dari dosa tersebut ya. Misalnya dia sudah melakukan sudah berbohong ya kepada orang tuanya. Nah, dia menyesali perbuatannya, kemudian berhenti dari dosanya, tidak berbohong lagi ya. Kemudian ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya ya. Jadi ada di dalam dirinya dia berjanji ya untuk tidak mengulanginya ya. Nah, kemudian apabila dosa yang dikerjakan terkait dengan hak-hak manusia, maka ditambahkan untuk taubat syarat keempat, yaitu tadi ya, memintakan halal ya, meminta maaf dan juga mengembalikan haknya. Misalnya kita mengambil uang orang lain ya. Nah, kita harus meminta maaf, kemudian memintakan dihalalkannya dan mengembalikan hak orang lain tersebut itu ya. Nah, kemudian yang ke 7 ya. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita dalam semua keadaan. Oleh karena itu disyariatkan untuk memperbanyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih ya. Seperti itu, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya ya. Jadi disyariatkan untuk beristighfar setiap hari ya. Nah, sini ya praktek perilaku keseharian. Yang pertama, aku memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, aku memenuhi syarat-syarat taubat ketika aku bertaubat dan beristighfar. Yang ketiga, aku duduk menyendiri pada suatu hari dan aku menghitung kesalahan-kesalahanku, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hambanya. Jadi setiap pagi itu kita melakukan introspeksi diri ya. Kita sudah melakukan kesalahan apa aja terhadap Allah dan juga terhadap manusia ya. Jadi semoga ya kita terhindar dari banyak kesalahan tersebut ya, dengan memperbanyak istighfar tadi ya. Semoga kesalahan-kesalahan kita bisa terhapus ya oleh tadi ya dengan istighfarnya. Kemudian di sini ada pengayaan ya. Pengayaannya Masya Allah ini banyak sekali ya. Ustazah bacakan aja ya, mungkin nggak semuanya, nanti kalian bisa bacakan sendiri ya. Di sini ada seorang muslim senantiasa butuh untuk berlari kepada Allah Ta'ala dan beristighfar serta bertaubat kepadanya setiap waktu. Dengan berlari menuju kepada Allah dan beristighfar serta taubat, diminta turunnya hujan, hak dan anak, dan dikokohkan penolong serta ditambahkan kekuatan sehingga seorang hamba mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalam bahwasanya dia berkata, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini ya Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11 ya. Di juz 29 ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbku, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungainya. Jadi istighfar itu bukan hanya bisa mengampunkan dosa ya, tapi bisa memperbanyak harta dan juga anak ya, serta di sini bisa menurunkan kalau misalnya lagi musim panas ya, tidak ada hujan, itu bisa ya kita beristighfar bersama-sama ya. Melakukan sholat istighosah. Nah itu di situ nanti ada melakukan istighfar ya, mohon ampun kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan memberikan hujan ya, seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Hud alaihissalam bahwasanya dia berkata, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Nah itu ya Quran surat Hud ayat ketiga. Dan hendaknya kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik ya, yaitu terus-menerus ya kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat ya. Jadi sini juga ya, bertaubat itu akan diberikan kenikmatan yang langgeng ya, yang terus-menerus, seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman ya,
Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Ya. Dan dia, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Robmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini juga ya Quran surat Hud ayat 52 ya. Jadi ketika kita merasa lemah ya, nah kita banyak mengucapkan istighfar ya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kekuatan ya. Itu ya, nanti bawahnya silahkan dibaca sendiri ya dari Abu Hurairah itu ya. Karena waktunya ya sudah panjang juga ya durasi videonya. Nah, untuk latihannya silahkan kalian kerjakan evaluasi itu ya di halaman 43 nomor 1 sampai 5. Ya Ustazah minta nggak usah difoto, besok dikumpulkan ya di meja Ustazah, besok kan masuk. Jadi tolong buku hadisnya dibawa, dikerjakan, nanti dikumpulkan. Insya Allah akan Ustazah nilai di sekolah ya. Seperti itu ya. Jadi batas waktunya sampai besok pagi ya. Besok pagi silahkan dikumpulkan ke Ustazah. Seperti itu ya, di halaman 43 ya, evaluasi halaman 43 1 sampai 5. Ya, sampai sini dulu. Barakallahu fikunna, jazakumullah khairan. Sudah menyimak video dari Ustazah ya. Semoga Allah memberkahi ilmunya dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.